Ya, pemirsa 5 warga negara Indonesia ini terkonfirmasi menjadi korban penembakan APMM saat mencoba keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di Selangor. Lalu, seperti apa informasi terbaru dari kondisi kelima WNI ini dan apa kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atas insiden ini, pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Jumhur Hidayat, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pak Jumhur Hidayat, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, dan juga bergabung bersama kita Pak Tengku Reza Syah, tentunya dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Pak Reza, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, salam dari Bandung. Ya, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri. Pak Yuda, selamat malam. Selamat malam Mbak Kenana, Ya. Selamat malam Pak Jumhur Hidayat, Pak Baik. Teguh Reza. Ya, Pak Yuda, kita ingin tahu bagaimana kondisi dari kelima warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia ini yang terbaru di sana, Pak. Ya, dapat kami update progres per hari ini bahwa KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses ke konsuleran yang awalnya diindikasikan besok Rabu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat bertemu dengan 3 warga negara kita yang dirawat di Rumah Sakit Idris Syah Serdang dan kemudian 1 yang dirawat di Hospital Klang. Teman-teman KBRI sedang melakukan pendalaman kondisi kesehatan mereka, kemudian melakukan identifikasi identitas dan juga melakukan pendalaman terkait dengan kronologis kejadian. Oke. Setelah itu untuk warga negara kita yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau, saat ini kita sudah mendapatkan rilis jenazah dari PDRM. Almarhum telah menjalani proses otopsi dan saat ini KBRI sedang melakukan proses pemulasaraan jenazah. Kemudian proses pemetian dan juga persiapan berbagai macam dokumen untuk repatriasi ke Indonesia. Pending jadwal penerbangan, insya Allah kita akan terbangkan besok ke Indonesia pada sore hari. Oke, Pak Yuda, kelima warga negara Indonesia ini tertembak, mengalami luka di bagian manakah, dan sebenarnya kronologi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, untuk kronologinya, sebagaimana disampaikan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, kejadian terjadi pada tanggal 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari. Ya, pada saat itu, kapal dari APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sedang melakukan patroli dan kemudian ditabrak sebanyak 4 kali oleh kapal WNI. Dan kemudian mereka juga mengaku bahwa diserang dengan menggunakan parang. Setelah itu dari aparat melakukan tembakan, melepaskan tembakan ke arah kapal dan kemudian kapal melarikan diri. Nah, pada pagi harinya kapal tersebut ditemukan terdampar di pantai Banting Selangor. Dalam kapal ditemukan ada 1 WNI yang meninggal dan 1 yang luka kritis. Nah, sedangkan di rumah sakit yang lain penduduk sekitar membawa 3 warga negara WNI yang luka tembak untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi total ada 1 yang meninggal dan 4 yang mengalami luka-luka. Oke. Ini kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM. Kita juga ingin tentunya mendengar bagaimana kronologis yang disampaikan nanti oleh para WNI. Oke, Pak Yuda, kenapa kemudian penanganan korban ini berbeda lokasinya, Pak? Ya, kalau kami memahami ya, ini kan tentu pending dari informasi dan juga proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat setelah melepaskan tembakan, kapal tersebut berhasil lari dan kemudian terdampar. Nah, pada saat terdampar itulah kemudian mereka berpencar. Jadi penumpang kapal ini berpencar. Ya, ada yang di dalam kapal, 3 ada yang ke rumah sakit dan berdasarkan informasi ini pending dari hasil penyelidikan lebih lanjut juga ada penumpang yang lain. Oke, Pak Yuda, kami ingin konfirmasi sekali lagi, artinya besok semuanya dijadwalkan kelima-limanya kembali ke Indonesia atau seperti apa, Pak?
Untuk yang kembali itu adalah WNI kita yang meninggal dunia atas inisial B, ya, sedangkan 4-nya masih dirawat di rumah sakit. Ya, kami sampaikan bahwa 2 diantaranya memerlukan operasi, ya, statusnya masih kritis saat ini. Oke, baik. Pak Jumhur, mengenai peristiwa atau insiden-insiden semacam ini, menurut pengalaman Pak Jumhur pada beberapa waktu yang lalu, peristiwa semacam ini bukanlah peristiwa baru yang terjadi, sebetulnya akar permasalahannya apa, Pak? Ya, kalau di maritim ya, di Coast Guard, Malaysian Coast Guard, ini memang baru ya. Dan ini agak aneh. Oke. Agak aneh karena... Keanehannya kenapa? Karena sebetulnya ya lalu lintas orang masuk secara ilegal tuh biasa. Artinya kalau ketahuan ya tangkap gitu ya. Tapi nggak sampai ada Ditembak. penembakan kayak begini. Ya. Kalau ada penembakan kayak gini udah banyak banget lah kali yang ditembak. Karena ini sekitar 1 juta orang lebih pekerja kita yang tidak berdokumen di Malaysia. Dan itu tentunya hilir mudik ya. Dia malam-malam pergi, dan itu kalau ini main tembak pasti akan sering. Tapi kenapa ini terjadi? Ini menarik buat saya. Dan harus disesalkan. Ini sangat disesalkan kenapa APMM itu bersikap seperti itu. Bahkan ini sangat tidak mencerminkan kepemimpinan Perdana Menteri yang baru ya, yang dia pro kemanusiaan dan sebagainya, yang menurut saya tidak baik lah gitu. Dan juga hubungan Indonesia dengan Bangka, bahkan baru datang Pak Prabowo dari sana. Betul. Ya. Jadi kan ironi ya, kok kedua pemimpin begitu berhubungan dengan baik gitu dan ingin mencari jalan untuk pembenahan, tiba-tiba ada terjadi penembakan. Dan ini seperti memperlakukan kepada bukan TKI yang undocumented gitu. Saya itu yang tidak kita tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau itu TKI undocumented, perlakuan seperti itu sudah termasuk zalim, menurut saya. Itu zalim karena itu mereka cuma cari kerja, cari makan, dan dibutuhkan, diperlukan di Malaysia. Dan itu ada juga pelaku-pelaku yang dari kedua negara lah untuk namanya smuggling, human smuggling ya, menyelundupkan manusia, manusianya minta diselundupkan gitu kan, dengan bahkan membayar, dan mereka bekerja di sana. Ini kedua pihak terlibat, oknum lah gitu ya. Dan itu terjadi sama-sama sulit. Pemerintah Indonesia juga sulit, pemerintah Malaysia juga sulit, tapi ya tidak harus berujung pada penembakan. Oke, tapi begini Pak Jumhur, kalau kita lihat dari kronologi yang kemudian disampaikan oleh polisi Malaysia begitu, seperti ada unsur ketidaksengajaan yang terjadi gitu ya, loh. Saya sedikit banyak saya harus menyesalkan pernyataan dari Pak Yuda ya, yang menyatakan bahwa ada perlawanan, mulai tindakan keras dari pekerja migran kita lah gitu terhadap itu. Isu dari mana? Informasi dari siapa? Apa ada orang Kemlu di sana? Jadi saya rasa itu nggak boleh diungkap. Kita seolah menjudge karena melawan maka ada dilakukan tindakan penembakan. Iya seperti itu. Nah ini nggak boleh karena kita nggak melihat statement Menlu bagus. Kita akan usut, kita akan minta itu tuntas. Nah ini kayak begini-gini saya rasa penting ya, itu karena kita tidak boleh mudah menyalahkan, blaming, sedikit-sedikit blaming kita sendiri gitu. Nah ini saya rasa nggak baik. Jadi saya mohon maaf nih Pak Yuda, saya ngomong apa adanya ini. Terima kasih. Baik. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Yuda, tapi Pak Reza kita ingin tahu dulu sebenarnya prosedurnya kemudian seperti apa ketika warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia terlibat dalam insiden semacam ini. Langkah-langkah diplomatik seperti apa kemudian yang bisa ditempuh? Karena negara perlu hadir. Ada 5 warga negara Indonesia yang kemudian nyawanya terancam, bahkan 1 meninggal dunia, Pak Reza. Tadi kan kita dapat statement dari Pak Yuda kan, itu statementnya itu ringkas, tapi sudah menjawab aturan-aturan hukum sebagaimana dimuat dalam Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations. To promote, to protect, to negotiate, to represent, dan to report. Tadi Pak Yuda dalam sekali statement panjang sudah menjawab itu semua ya. Dan memang kita langsung memberikan nota diplomatik pada pemerintah Malaysia. Cuman saya nggak tahu apakah dibuatnya pada saat Pak Presiden masih di situ atau setelah Pak Presiden meninggalkan ya. Tapi bagaimanapun pemerintah Indonesia menunjukkan bukti kehadirannya. Bahwa kita tahu ada sesuatu yang terjadi, dan dengan nota diplomatik itu kita mengharapkan ada proses yang dilakoni oleh di pihak Malaysia, dan tentunya pihak Indonesia akan menggunakan segala daya dan upaya untuk melindungi. Karena walaupun mereka itu undocumented atau pendatang haram, tapi mereka
konstitusi memerintahkan pemerintah untuk melindungi mereka, dan nanti untuk itu diserahkan kepada hukum nasional Malaysia. Nanti kita ikutin, kita dampingin. Jadi kalaupun orang-orang kita itu terlibat kesalahan, kita melindungi hak dasar mereka untuk mendapat perlindungan HAM ya, juga jaminan-jaminan kesehatan, jaminan kebutuhan dasar mereka, dan juga tentunya Kedutaan Besar Indonesia dan pemerintah Indonesia juga melakukan komunikasi kepada keluarga mereka di Indonesia. Jangan sampai nanti isu ini menjadi berkembang tidak terkendali, akibatnya merugikan semua pihak. Oke, baik Pak Reza, kita masih ingin tahu lebih lengkap lagi nantinya, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto menarik juga untuk dibahas. Kemarin juga hadir di Malaysia, tidak kebetulan mungkin bersama dengan peristiwa yang terjadi ini. Dan kita juga ingin tahu tanggapan Pak Yuda tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumhur, tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.